Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah membaca rancangan hak angket yang akan diserahkan ke DPR RI. Mahfud juga menyebut akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan hak angket yang akan digulirkan ke DPR RI sudah jadi. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain melalui hak angket, Mahfud menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengumumkan hasil real count pada 20 Maret 2024. Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden akan ditetapkan 3 hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024. Namun jika terdapat perselisihan hasil pemilu penetapan presiden dan wakil presiden akan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan. Selain harga beras dan bumbu dapur yang mengalami lonjakan, harga daging juga terus naik menjelang bulan Ramadan ini pemirsa. Bahkan harga daging sapi di Aceh Barat Daya mencapai Rp230.000 per kilonya. Begitu pula harga daging ayam yang naik hingga Rp45.000 per kilogram di Pacitan, Jawa Timur. Warga Aceh Barat Daya mengeluh dengan harga daging sapi yang mencapai Rp230.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya, harga daging sapi yang dijual tepi jalan lintas nasional Kecamatan Blangpidi dijual seharga Rp180.000 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi jelang puasa Ramadan meski memberatkan warga, tetapi banyak warga tetap membelinya karena hendak membuat menu spesial pada awal melaksanakan ibadah puasa. Di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya, banyak pedagang daging musiman yang hanya berjualan saat menyambut Ramadan dan Hari Raya. Hal ini menjadi tradisi yang disebut Hari Megang. Ambil dari luar, ada yang dari Sumatera Utara, ada dari Banda Aceh. Kan mengalami kenaikan harga nih Pak, peminatnya gimana Pak? Kalau peminat kayaknya seperti tahun-tahun kemarin lah, masih stabil. Tidak hanya daging sapi, harga daging ayam juga melonjak drastis. Di Pacitan, Jawa Timur, harga daging ayam melonjak Rp10.000 dari semula Rp35.000, kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam tentu saja mengejutkan pembeli di pasar tradisional Arjowinangun. Terlebih lagi, harga kebutuhan lain seperti beras dan bumbu dapur juga telah naik terlebih dahulu. Juga keberatan Mas, apalagi bukan hanya kebutuhan ini aja yang naik, beras juga naik, apa-apa naik sekarang. Tapi ya pastinya gimana lagi ya Mas ya, gajinya juga segitu-gitu aja gitu. Untuk menyiasatinya, para ibu mengurangi belanjaan hingga separuh. Sebab uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan lain. Dari Pacitan dan Aceh Barat Daya, News melaporkan. Pemirsa, PP Muhammadiyah menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru meminta sidang isbat tetap digelar karena akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, rencana tersebut memiliki perbedaan pandangan antara Kemenak dan pimpinan pusat Muhammadiyah soal perlu atau tidaknya sidang isbat digelar.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, Abdul Muti beranggapan pemerintah telah memiliki kriteria dalam penentuan awal Ramadan. Atas dasar tersebutlah, menurutnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru tidak setuju atas usulan PP Muhammadiyah tersebut. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Farrozi, sidang isbat akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia. Terlepas dari polemik yang ada, sidang isbat akan tetap berjalan dengan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BMKG, serta undangan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menanggapi pernyataan Muhammadiyah yang mengusulkan sidang isbat penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri ditiadakan. Menurut PBNU, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah itu sudah biasa dan NU tetap mengikuti sidang isbat sesuai dengan keputusan pemerintah. Ya, pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan jika NU tidak setuju dengan pernyataan terkait usulan ditiadakannya sidang isbat sebagai penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil mengatakan PBNU tetap akan mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat untuk menentukan awal puasa dan hari raya Idul Fitri. Gus Yahya juga mengatakan jika perbedaan umat Islam antara NU dan Muhammadiyah merupakan hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Sudah menjadi ketentuan pemerintah, ya, sehingga untuk menghapus itu butuhkan proses panjang. Itu tidak bisa tiba-tiba lalu misalnya Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat, ya. Tentu kami juga akan protes juga karena ini sudah jadi aturan, ya. Dan sebetulnya sidang isbat ini diselenggarakan untuk tujuan agar harmoni masyarakat bisa terpelihara dalam Ramadan dan Idul Fitri nanti, ya. Setahu saya bahwa bahkan dulu yang mengusulkan sidang isbat itu sendiri adalah dari Muhammadiyah, gitu, ya. Saya tidak tahu apa karena dulu yang usul Muhammadiyah supaya ada sidang isbat lalu sekarang usul untuk ditiadakan lagi, ya. Ya itu usul saja. Tapi kalau bagi Nahdlatul Ulama, kami tetap saja berpegang pada pandangan bahwa awal Ramadan dan Idul Fitri itu ditentukan berdasarkan hasil ru'yah hilal. Pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada sore hari ini, pemirsa. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi 1 Ramadan jatuh pada Selasa 12 Maret. Lantaran hilal terlihat kurang dari 3 derajat atau hanya 0,7 derajat. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar di Kementerian Agama sore ini. Sidang isbat digelar secara tertutup dan diikuti sejumlah ormas serta perwakilan duta besar negara sahabat. Dalam rangkaian sidang isbat akan dipaparkan hasil pengamatan hilal di 134 titik di seluruh tanah air. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pengumuman hasil sidang isbat. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi 1 Ramadan akan jatuh pada 12 Maret 2024. Hal ini merujuk pada tinggi hilal yang muncul sebelum matahari tenggelam sore ini hanya setinggi 0,7 derajat. Sementara pemerintah Indonesia memakai kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat berdasarkan kriteria Mabims. Di Jakarta ketinggiannya hanya sekitar 0,7 derajat dan elongasinya kurang dari 2 derajat. Artinya ketinggian dan elongasi tersebut masih berada di bawah kriteria Mabims, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Jika benar pemerintah memutuskan Ramadan jatuh pada Selasa 12 Maret, maka bisa dipastikan ada perbedaan dengan Muhammadiyah yang sebelumnya telah mengumumkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada Senin 11 Maret 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, untuk mengetahui persiapan sidang isbat penentuan awal Ramadan, kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di Kementerian Agama Jakarta. Halo Irfan, seperti apa persiapan sidang isbat yang akan diselenggarakan pada sore hari nanti? Silahkan informasinya.
Baik, terima kasih Yudi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Tamrin, Jakarta Pusat. Dan rencananya pada hari ini Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah dan nantinya akan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk sidang isbat ini sendiri akan melibatkan tim hisab dan ruqyat Kementerian Agama, kemudian juga BRIN, serta BMKG. Dan sidang isbat sendiri nantinya akan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam yang ada di Indonesia, kemudian juga pimpinan MUI, serta Komisi 8 DPR RI. Dan nantinya juga ini proses sidang isbat dibagi menjadi 3 tahap, yakni yang pertama pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1445 Hijriah berdasarkan hasil hisab atau perhitungan astronomi. Dan kemudian yang kedua nantinya akan dilakukan sidang isbat penetapan 1 Ramadan dan dilakukan dengan cara tertutup, dan kemudian nantinya akan dilanjutkan konvers untuk menetapkan ataupun menyampaikan hasil dari sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah ini. Dan nantinya Kemenak juga akan memantau hilal ini di 134 lokasi dari Sabang hingga Merauke. Sementara demikian, Yudi. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah. Kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali.